Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Semuanya sehat? Sehat luar biasa, alhamdulillah. Anak-anak semuanya, saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga kita semuanya bisa belajar lagi bersama-sama, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa? Dengan selalu beribadah sesuai dengan ajarannya, ya. Yakni apa? Menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Baik yang beragama Islam, yang beragama Nasrani, yang beragama Kristen, ya, yang beragama Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu, semuanya harus selalu taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang Islam, otomatis sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Begitu pula saudara-saudara kita yang beragama lain, jalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Anak-anak semuanya, berbakti kepada ayah ibu merupakan bentuk bersyukur kita kepada Tuhan juga, ya, merupakan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, jangan sekali-kali anak-anak tidak patuh kepada ayah dan ibu. Bantu ayah ibu, apa yang diperintahkan kita turuti, karena membahagiakan orang tua itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Anak-anak semuanya, di samping itu berdoa yang mengawali kegiatan maupun mengakhiri kegiatan tentu selalu kita lakukan. Itu juga merupakan pengamalan Pancasila, utamanya di sila yang pertama, ya. Oleh karena itu, yuk anak-anak mengawali belajar kita pada kesempatan ini berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa lebih mudah dipahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama. Kali ini kita berada di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan hari ini kita sudah sampai pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, setiap kali kita belajar tentu ada tujuan yang akan dicapai dalam belajar kita. Nah, anak-anak semuanya, tujuan belajar kita hari ini, setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan yang pertama dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan menggunakan gambar. Nah, yang kedua, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang ketiga, menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Perbuatannya apa? Yang keempat, menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila.
Yang kelima, menceritakan pengalaman, mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keenam, menemukan sifat pertukaran penjumlahan dengan tepat. Yang ketujuh, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, agar tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Ya, anak-anak semuanya, baik, anak-anak semuanya, yuk sekarang Pak Rahmat mau tanya, apakah anak-anak senang dengan dongeng yang menceritakan tentang kebaikan? Tentu iya kan? Jadi dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Ya, hari ini nanti Bu Mar akan membacakan sebuah dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Nah, anak-anak tahu nggak petani itu seperti apa? Kalau Pak Rahmat tahu nggak, ayahnya Pak Rahmat petani. Ya benar ya. Karena Pak Rahmat di desa, ayahnya petani, ya tahu petani kayak apa. Ini yang hidup di perkotaan barangkali belum tahu petani kayak apa kehidupannya. Nah, petani itu anak-anak setiap hari pergi ke sawah, ke kebun, ke ladang, ya. Untuk apa? Untuk menanam benih tanaman. Ya di sawah bisa, di ladang bisa, di kebun bisa. Nah, kalau sudah ditanam, nah terus merawatnya, tidak terus ditanam, selesai ditanam ditinggal jadi hasil buah, enggak. Ya harus dirawat. Dengan apa? Dengan memberikan pupuk, menyiram tiap hari itu Bu. Kalau menyiram kalau musim kemarau seperti ini, kalau musim penghujan sih nggak perlu nyiram karena sudah disiram dengan air hujan ya Bu ya. Nah, menyiram ya setiap hari, memberi pupuk, mencabuti rumput-rumput yang liar yang mengganggu, sampah, gulma. Kalau ada hamanya ya harus disemprot, diobati, supaya apa? Supaya tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Nah, kalau sudah tumbuh subur, berbuah, nah baru tanaman siap dipanen. Nah, itu pekerjaan petani. Nah, sekarang dongengnya kayak apa sih Pak? Wah, penasaran kok nggak dibaca-bacain sama Bu Mar. Nah, anak-anak sebelum Bu Mar membacakan, anak-anak nanti perhatikan baik-baik, ya, karena di situ ada angka 1 di tulisan sebelahnya, ya, ada 2, 3, 4 sampai 5. Nah, itu yang disebut paragraf. Contohnya ini. Nah, ini dari sini sampai sini ini namanya satu paragraf. Nah, paragraf itu apa? Kumpulan dari beberapa kalimat. Ini kalimat yang pertama. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Ini satu kalimat. Disambung kalimat berikutnya sampai sini 2 kalimat. Disambung lagi terus. Nah, ini yang disebut kalimat. Nah, ini ada 4, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kalimat ya Bu ya. 5 kalimat dijadikan menjadi 1. Ini yang dinamakan satu paragraf. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ini anak-anak perlu perhatikan di paragraf. Ada berapa paragraf nanti cerita yang akan dibacakan oleh Bu Mariati, dongeng yang akan dibacakan Bu Mariati. Di samping itu, anak-anak harus memperhatikan pesannya apa ya? Pesannya apa? Setiap paragraf. Di setiap paragraf pesannya apa?
dongeng petani yang baik hati akan dibacakan Bu Mariati. Silakan Bu Mar. Ya. Perhatikan anak-anak, ya. Di sini ada dongeng yang judulnya Petani yang Baik Hati. Bu Guru akan membacakan yaitu paragraf 1. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepas kembali ke alam bebas. Ini yang paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah dia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Paragraf yang ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Paragraf yang keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Paragraf yang kelima. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Anak-anak semuanya, itu cerita tentang petani yang baik hati yang sudah dibacakan oleh Bu Mariati. Nah, anak-anak semuanya di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu Maria. Iya. Yang pertama, petani itu apa? Suka menolong. Nah, kita harus juga selalu menolong sesama. Nah, persatuan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu anak-anak kita harus ikhlas dalam membantu orang lain, membantu siapapun, membantu bahkan membantu hewan ya, tumbuhan juga sama. Kita harus ikhlas melakukannya dengan baik. Nah, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, kalau kita nggak bisa ya kita doakan teman kita, ya kita doakan yang baik-baik. Pasti anak-anak banyak pengalaman berdoa. Satu contoh, pas teman kita merayakan ulang tahun ya benar, pasti kita mendoakan ya, banyak doanya. Biasanya apa ya, semoga panjang umur, sukses selalu, bahagia dan sebagainya. Sehat, diberikan sehat. Nah itu doa-doa yang baik. Maka anak-anak kita harus selalu saling membantu, saling memberi ya.
Jangan mentang-mentang kamu punya sendiri, temannya nggak punya, kepingin, minta ya nggak berani, kamu nggak tanggap, nggak dikasih, kan kasihan. Ya, harus kita berbagi, memberi kepada orang lain. Kayak Pak petani ini menjadi kaya raya, dia selalu membagikan kekayaannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, anak-anak semuanya, sekarang kita akan melihat per paragraf. Ya, ini paragraf yang pertama. Nah, ini tugasmu anak-anak. Saya kasih tugas untuk membuat gambar. Gambar ini yang menggambarkan isi paragraf ini. Ya, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ini untuk paragraf yang pertama. Ini di sini gambarnya pasti seorang petani yang mendapatkan burung pipit, misalnya begitu. Pak Rahmat akan coba menggambar ya Bu Maria. Tapi ini kalau jelek jangan ditertawakan, karena ini Pak Rahmat gambarnya menggunakan komputer langsung, ini menggunakan mouse. Anak-anak bisa lihat pakai pen. Ya. Saya ambil warna yang tidak merah. Enaknya pakai warna apa Bu Mar? Ini ya Bu Maria. Pakai ini. Biasanya Pak Tani itu memakai caping ya Bu Maria. Belok capingnya, hapus dulu, nggak bagus. Kita hapus dulu. Iya. Masa caping belok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini capingnya. Iya, wes rapopo. Enggak apa-apa. Nah, ini sekarang begini. Iya, ke bawah. Iya, wes. Anggap saja, jangan kayak beginilah. Bayangkan itu Pak Tani ya Pak? Ini gambar Pak Tani ini. Ya, kasih mata. Iya, kasih telinga di sini. Iya, wes. Nah, sekarang ini tangannya kita sambungkan, kasih tangan. Iya. Nah, di sini nih megang burung pipit ini. Itu Pak Tani menolong burung pipit yang kakinya patah ya Pak? Nah, ini kepalanya. Ini kasih sayap. Iya, begini. Nih. Sekarang saya mau kasih pohon Bu. Pak Tani kan di sawah. Kasih pohon. Kasih pohon di sini ya. Iya. Kasih pohon. Iya, begini. Nih. Ini pohonnya. Daunnya warnanya hijau ya Bu ya. Kasih warna hijau. Kasih warna hijau yang ini. Ya, ini daunnya. Bagus, ini. Sekarang ini belum indah Bu. Kalau biasanya Pak Tani kan di sawah ya. Ini saya buat sawah boleh ya Bu ya Mas? Iya. Ini buat sawah. Iya. Begini. Terus begini sawahnya. Wah, ini kurang Bu. Sini kasih apa ya Bu ya? Kasih gunung aja Bu. Tapi gunung biasanya warnanya kebiru ya. Kita ambil warna biru yang ini ya Bu ya. Iya. Ini apa yang ini Bu? Yang itu. Yang ini. Yang ini. Kita buat di sini. Begini. Bisa tuh anak-anak gambar begini. Pakai matahari nggak Bu ini? Siang hari kan? Kasih matahari boleh. Kalau matahari warnanya berarti merah ya Bu ya? Iya. Merah. Ini mataharinya di sini. Wah, begini. Ini mataharinya. Oke. Cukup. Seperti itu anak-anak. Bisa kan? Membuat gambar seperti ini. Ini sesuai dengan paragraf, isi paragrafnya. Pak Tani
menemukan ini seekor burung pipit, kemudian yang kakinya patah, kemudian mengobatinya, merawatnya. Boleh dibuat seperti ini. Pak, Wong ini merawat toh, aku nggak di sawah Pak, tapi sudah di rumah. Boleh ya, boleh ya. Baik, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan ya. Ini yang paragraf 1. Itu contohnya anak-anak. Ini contohnya. Yang paragraf 2, anak-anak harus gambar sendiri sesuai dengan isi paragrafnya. Paragraf 3 juga sama, paragraf 4 juga sama, seperti itu sampai dengan paragraf yang kelima. Ini digambar semuanya sesuai imajinasimu sendiri-sendiri. Kamu bayangkan seperti apa, boleh bebas ya. Tidak ada batasan harus begini harus begitu, tidak, sesuai dengan keinginanmu sendiri, kreasimu, tapi sesuai dengan paragraf, dengan isi paragrafnya. Jelas ya anak-anak ya. Saya yakin anak-anak pinter-pinter kok, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, setelah selesai itu, ini masih ada tugas lain lagi. Tulis pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Ditulis. Ini di buku tugasmu. Kalau tadi di buku gambar. Ada di buku gambar. Sekarang ini di buku tugas. Buku halus. Yang kedua, tulis perbuatan baik yang telah dilakukan Pak Tani yang baik hati tadi. Apa perbuatan baiknya? Ada menolong burung pipit, mengobati, ada membagi-bagikan, dikasih tahu malah, memberikan hartanya kepada yang membutuhkan, menolong sesama ya. Banyak ya Pak. Banyak. Nah, pertanyaan berikutnya ini, mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Ini Pak Rahmat sama Bu Mariati nggak akan ngasih tahu. Anak-anak harus mencari sendiri alasannya apa, mengapa ya. Harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya tanaman. Nah, anak-anak semuanya. Nah, yang berikutnya anak-anak ini nggak Pak Rahmat nggak ya. Tapi anak-anak boleh coba. Kamu menggambar gambar kamu pada waktu mendoakan teman kita, mendoakan orang lain. Kamu gambar berdoa kayak apa sih gambarmu kalau berdoa? Pak Rahmat penasaran deh. Jangan-jangan berdoanya sambil berlari. Enggak ya. Kalau berdoa otomatis ya dengan duduk. Kalau yang Islam dengan mengangkat tangan. Yang Nasrani dengan ada caranya sendiri-sendiri, yaitu sesuai dengan cara sendiri-sendiri. Itu juga silakan anak-anak gambar di bukumu ya. Nah, anak-anak, setelah seperti itu, Dayu dan teman-teman penasaran. Dia kemudian pergi ke sebuah kebun. Nah, di situ adalah kebun manggis. Nah, kebun manggis itu miliknya Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Nah, karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, buat seperti ini. Nah, buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ini caranya seperti ini. 540 ini punyanya siapa tadi? Karungnya siapa? Karungnya Dayu, ditulis di sini dulu. Kemudian ditambah 590. Ini punyanya Siti ya, Bu Maria. Terus kita jumlahkan. Pak, jumlahin begini susah, nggak bisa kok. Mudah, dibuat susun ya, disusun. Nah, hasilnya berapa?
1130. Nah, setelah jadi begini, kita balik yang depan. Nah, punyanya Siti yang ditaruh di depan 590. Kita coba ya. Ditambah 540. Punya Dayu. Nah, sekarang dijumlahkan bersusun lagi. Oh, hasilnya sama. Jadi dibolak-balik ini hasilnya akan sama. 540 ditambah 590 hasilnya akan sama dengan 590 ditambah 540. Nah, jelas ya anak-anak ya. Nah, soal berikutnya ini setelah ini ada soal, nanti dikerjakan dengan cara seperti ini. Jelas ya. Nah, soalnya mana Pak? Ini dia nomor 1. Ya, bisa ya. Sini sama dengan ini. Terus dibalik, ini tambah ini sama dengan ini. Dan seterusnya. Nah, kemudian soal nomor 2. Tapi ini yang nomor 2 sudah nggak tak kasih titik-titik Bu. Polosan, anak-anak buat sendiri. Nah, tapi membuatnya harus sama dengan soal nomor 1 dengan contohnya. Ini soal nomor 2. Kemudian yang ini soal nomor 3. Nah, anak-anak jangan lupa ini dikerjakan di buku latihanmu, buku matematika. Seperti biasa, gunakan buku kotak kecil. Jangan lupa di atas ditulis tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Terus dituliskan tanggalnya. Ya. Baik, anak-anak semuanya. Pak, tanya dulu. Oh iya. Itu yang dibuat itu nanti langsung bentuk penjumlahannya ya Pak? Iya. Bentuk penjumlahan dan pertukarannya ya. Iya. Soalnya enggak usah ya Pak? Enggak usah, ya dari sini aja. Dari buat lah bentuk penjumlahan dengan pertukaran dari sini aja ya, nggak usah semuanya. Buat bentuk penjumlahan. Ya. Nanti yang bawahnya bentuk pertukaran. Ya. Supaya nggak terlalu banyak nanti kalau ini semuanya nanti terlalu banyak capek nanti anak-anak ya. Tulisannya ya anak-anak perhatikan ya, tulisannya yang jelas. Pak Roma dan Bumar nanti kalau ngoreksi bisa tahu oh ini betul tulisannya ya. Tetap pakai tegak bersambung ya Bu ya. Iya. Yang ini pakai tegak bersambung ya. Terus kalau angkanya di satu kotak ya Bu ya. Iya, angkanya satu kotak. Tiap kotak satu ya. Angkanya yang jelas ya anak-anak kalau nulis angka ya. Ya. Baik anak-anak semuanya, kalau sudah jelas semuanya, sekarang kita akan lihat apa yang sudah kita pelajari bersama. Nah, dengan refleksi, apa yang kamu pelajari hari ini? Ini dia. Bagaimana perasaanmu saat menggambarkan isi dongeng? Tadi anak-anak membuat gambar dari isi dongeng. Nah, kemudian saya suruh menggambarkan perbuatan baik, yakni dengan membuat gambar ketika berdoa ya Bu ya, berdoa kan perbuatan baik ya Bu ya. Kemudian membuat bentuk penjumlahan yang bersifat pertukaran. Nah, yang berikutnya kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ya, pasti punya kesukaan sendiri-sendiri. Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya? Silahkan anak-anak bisa bertanya kepada siapapun. Ya, insya Allah kalau anak-anak bertanya pada orang yang tahu, pasti akan diberikan jawaban yang baik, yang benar. Nah, dengan begitu pasti akan tambah pengetahuan, tambah ilmu. Nah, bisa juga dengan membaca. Karena membaca itu merupakan jendelanya ilmu. Wah, kalau kita
suka membaca, pasti akan menjadi tambah ilmu banyak. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Maka anak-anak jangan sampai bosan membaca. Gitu. Dapat apapun kita baca yang baik-baik tapi ya. Pak, saya dapat koran 1 lembar. Wah, itu dibaca bagus, informasinya banyak ya Bu Maria. Ih, aku dapat buku dongeng, ya dibaca. Seperti itu. Tapi anak-anak juga harus berlatih, terutama pelajaran matematika. Menggambar harus berlatih ya Bu ya. Bernyanyi harus berlatih. Kalau nggak berlatih nggak bisa ya. Maka harus berlatih ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Yuk kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga selalu saya sampaikan ya, dan Umar yang selalu setia mendampingi Pak Rahmat menyusun pembelajaran, juga menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Anak-anak semuanya, kenapa ke Pak Rahmat Umar terima kasih? Karena anak-anak mau memperhatikan, mau ikut belajar, mau mengerjakan tugas-tugasnya ya Umar, sehingga anak-anak menjadi pinter. Kalau pinter yang untung siapa ya? Yang untung ya anak-anak sendiri toh Pak. Aku juga untung Bu. Iya. Untungnya apa? Nanti kalau ilmunya dipakai, berarti menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Rahmat dapat pahala, Bu Mar dapat pahala, ya kan, untungnya di situ. Tapi lebih lanjut Bu Mar, kalau anak-anak pinter, Pak Rahmat jadi bangga. Iya. Walaupun anak-anak sudah lupa kadang-kadang dengan gurunya ya. Ya tidak apa-apa. Nah, anak-anak semuanya, kalau video ini anak-anak rasa seneng, ya silahkan di like videonya, kemudian jangan lupa kita berbagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan belajar, yang pengen bergabung belajar bersama kita ya, maka di share ke teman-teman kita. Nah anak-anak, yang berikutnya, apabila tombol subscribe-nya masih merah, kita diklik subscribe-nya ya, supaya apa? Nanti kalau Umar dan Pak Rahmat memberikan video baru, anak-anak sudah tahu terlebih dahulu. Oke, sekali lagi Pak Rahmat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata dari saya maupun Bu Maria. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat. Pasti bisa. Dadah. Tadi tugasnya